Patsal 9 kita telah baca pada pagi ini. Mari kita telah membahas tentang keraguan orang-orang untuk identitas Yesus. Siapakah dia dan dari mana dan apa buktinya, menjadi sebuah perdebatan. Dan kita melihat bahwa sukarnya orang menerima kebenaran dibandingkan dengan orang menerima berita tidak benar. Berita tidak benar itu hanya sekedar lewat saja orang bisa percaya. Tapi berita benar sekalipun disampaikan oleh Yesus sendiri, kita melihat menjadi bahan perdebatan. Pada pasal 9 kita melihat murid-muridnya bertanya kepadanya, ayat 2, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini, orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta. Kalimat pada ayat yang kedua, murid-murid itu bertanya mempergunakan subjek orang buta untuk memancing kesalahan Yesus. Mempergunakan orang buta itu lalu ingin mengetahui jawaban apa dari Tuhan Yesus. Kalau Yesus berkata, oh orang tuanya, kenapa anaknya yang dapat? Di manakah keadilan Allah? Kalau disebutkan dia yang berdosa, mengapa engkau tidak mengampuni dia? Karena ayat-ayat yang baru berlalu, pasal yang ke-8, Yesus adalah Tuhan yang dapat mengampuni dosa. Ketika orang tangkap seorang wanita berzina, dia dibawa ke kerumunan orang dan orang banyak berusaha untuk melempar. Begitu hukum Musa. Kalau seorang didapati berzina, rajam sampai mati. Itu hukum Taurat. Lalu kita melihat bagaimana ketika orang berdosa itu ditaruh di tengah dan Yesus berkata, di manakah mereka? Sebab yang lainnya sudah pergi dan tinggal wanita itu sendiri. Yesus berkata, aku juga tidak menghukum engkau. Pulanglah dan jangan berbuat dosa lagi. Yesus seorang yang dapat mengampuni dosa. Kenapa sekarang ada orang buta yang lahir buta? Kalau itu dosa dari orang itu sendiri, kenapa sekarang Tuhan gak mengampuni? Pertanyaan-pertanyaan dari murid-muridnya yang mencoba untuk memancing, ya. Pertanyaan dari murid-muridnya yang coba memancing kesalahan Yesus. Ada saja yang dipertanyakan untuk menemukan jawaban-jawaban Yesus yang salah. Bertanya seperti ini bukan bertanya, tetapi mencari kesalahan orang. Sebab itu kita perhatikan apa yang Yesus katakan pada ayat yang ketiga. Bukan dia, bukan orang tuanya, tetapi karena pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Tidak mencari kambing hitam. Itu jawaban Yesus. Tidak menyampaikan, oh gara-gara si A, gara-gara si B. Betapa seringnya kita menjadikan sesuatu kondisi menjadi sebuah
bahan objek percakapan untuk mendiskreditkan, menyudutkan, menyalahkan seseorang. Apakah setiap peristiwa tidak dapat dipakai oleh Allah untuk menyatakan pekerjaan-pekerjaan Allah? Kita ingat pernah terjadi dalam satu peristiwa ketika Daud diambil menjadi menantu Saul. Daud seorang yang menjadi lawan bersaing politik. Saul mulai mendengar orang menyanyikan nyanyian kemenangan Daud. Dalam 1 Samuel pasal yang ke-18. 1 Samuel 18, 19. Kisah-kisahnya mulai ditulis di sana. Kita baca dari ayat 19 ayat 9. Yang belum baca silakan. 1 Samuel 19 ayat 9. Silakan. Saul berikhtiar menancapkan Daud ke dinding dengan tombaknya, tetapi Daud mengalahkan tikaran Saul, sehingga Saul memenai dinding dengan tombak itu. Sesudah itu Daud melarikan diri dan berpikir pada malam itu. Iya, 11 Pak Joni. Kemudian Saul mengirim orang-orang suruhan ke rumah Daud untuk mengamatinya dan untuk membunuh dia pada waktu pagi. Tetapi Mikal, istri Daud, memberitahukan kepadanya demikian, jika engkau tidak dapat menentukan dirimu malam ini, maka besok engkau akan dibunuh. Iya. Ada yang dibuat oleh Saul. Tidak begitu saja ia memberikan anaknya Mikal tidak tulus. Daud diambil menantu dengan cara yang tidak tulus. Kita coba baca pasal 18 ayat 21 berkata, halamannya tidak perlu dibalik, halaman di situ, pasal 18 ayat 21. Sebab pikir Saul, baiklah Mikal kuberikan kepadanya, biarlah ia menjadi jerat. Biarlah ia menjadi jerat, anaknya sendiri dijadikan umpan. Baiklah ia menjadi jerat. Lalu berkatalah Saul kepada Daud untuk kedua kalinya, pada hari ini engkau boleh menjadi menantu. Betapa tidak tulusnya Saul. Sukarnya mencari ketulusan di akhir zaman ini. Sukarnya mencari hati-hati yang tulus, benar perkataan dan hati seseorang. Betapa sukarnya. Hingga tidak sedikit orang yang terjerat tapi apa yang Allah lakukan? Pasal yang ke-19 ayat yang ke-11 berkata, Saul mengirim orang suruhan Daud untuk memata-matai, untuk dapat membunuh. Tetapi Mikal istri Daud memberitahukan kepada Daud, jika engkau tidak dapat meluputkan diri malam ini, besok engkau akan dibunuh.
jerat itu menjadi pertolongan. Itu yang kita lihat dalam peristiwa yang dihadapi oleh Daud. Dan itu yang kita lihat, apa yang menjadi sikap murid-murid. Loh, ini murid-murid, bingung kita. Murid-murid yang makan sepiring, yang hidup bersama, 3,5 tahun jalan bersama. Mereka bukan dengan ketulusan menjadi murid, tapi mereka menjadi pengamat-pengamat untuk menjatuhkan Yesus. Kalau percakapan kemarin antara Yesus dengan orang-orang Yahudi, orang Farisi, ahli Taurat, itu maklum. Perdebatan terjadi. Ngototnya mereka, kalau kamu bukan dari dunia, lalu dari mana? Kalau kamu dari Allah, apa buktinya? Kalau kamu bilang kamu ada sebelum Abraham sudah ada, apakah kamu lebih tua umurmu saja belum sampai 50 tahun? Kenapa kamu bilang kamu ada sebelum Abraham ada? Itu dengan perdebatan antara Yesus dengan orang-orang Farisi, ahli Taurat. Wajar. Tapi di pasal 9 Injil Yohanes kita baca, Yesus bercakap dengan murid-muridnya. 3. Keadaan yang sangat disesalkan karena murid-muridnya yang begitu dekat malah mencari kesalahan Yesus. Tidak heran kalau hal yang sama terjadi di akhir zaman ini. Kalau hal yang sama terjadi di antara kita, tidak heran. Betapa sukarnya mendapatkan ketulusan hati yang dengan sungguh berjalan ikuti Yesus dengan tulus, yang dengan tulus melayani, yang dengan tulus tidak mempunyai motivasi apapun, tapi dengan segala ketulusan. Saul itu bukan orang lain untuk Daud. Dia adalah mertuanya sendiri. Dia adalah mertuanya sendiri. Tapi mertuanya dengan tega merencanakan satu jerat untuk bukan cuma mencelakai, tapi untuk membunuh Daud. Ini akhir zaman, saudara. Sebab itu biarlah kita dengan penuh kewaspadaan hidup berada di antara siapa saja dengan penuh kewaspadaan. Iblis dapat memakai siapa saja menjadi jerat, menjadi alasan untuk kehancuran kita. Dengan gampang iblis dapat mempergunakan siapa saja, murid-murid yang kita bisa mengerti perasaan Yesus. Ketika bunyi 30 keping perak itu di tangan Yudas, orang yang dipercaya, betapa sedih hati Yesus. Apalagi ketika Yudas mencium Yesus, yang sangat terdengar di telinga Yesus. Persepakatan antara Yudas dengan orang-orang ahli Taurat yang beberapa waktu telah menyerahkan 30 keping
dengan satu percakapan yang sebagai anak Allah, Yesus dengar kalimat itu. Orang yang aku cium, dia. Mereka bertanya, yang mana? Yesus yang akan kami tangkap yang mana? Kalimat itu keluar dari mulut Yudas. Orang yang aku cium, itulah dia. Mana ayatnya? Kita coba cari ya. Di dalam Injil Matius 26. Ayat yang ke-15. Yudas berkata, apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu? Mereka membayar 30 uang perak. Ayat 16, dan mulai saat itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Lukas 22. Markus mungkin, kita lihat di Markus. Matius 26 ayat 48. Kalimat cium. Ya, Markus 14 ayat 44. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Bukan orang lain, tetapi orang yang menyerahkan dia adalah Yudas. Orang ini yang menyerahkan, memberitahu tandanya. Apa tandanya? Mereka bertanya, Yesus yang mana? Orangnya kayak apa? Tingginya seberapa? Gantengnya seberapa? Lalu diberitahu tanda ini, orang yang akan kucium, itulah dia. Tangkaplah dia, bawalah dia. Kalimat itu bukan keluar dari musuh Yesus. Kalimat itu bukan diucapkan oleh orang-orang yang membenci Yesus, tidak. Tapi kalimat itu diucapkan oleh orang yang menjadi kepercayaan Yesus. Bendahara adalah satu kedudukan yang dekat dengan pimpinan. Nasarudin itu ditangkap karena dia menjadi bendahara partai. Jadi dia tahu banget seluk-beluk dari ketua partai. Kemana, dari mana aliran dana
kemana keluarnya, dapat apa lagi, dari siapa, berapa, lalu uang itu dikemanakan. Bendahara partai, dia sangat tahu apa yang dilakukan oleh ketua partainya, sangat tahu. Sebab itu semua kicauan Nazarudin diuji kebenarannya dan terbukti benar. Karena tidak mungkin bendahara tidak tahu seluk-beluk berdirinya, mulai berjalannya, apa dan bagaimana bentuk partainya. Bendahara adalah menempati posisi yang paling tepat. Dan Yudas adalah bendahara. Pasal 12 Injil Yohanes dikatakan Yudas adalah orang yang menyimpan uang kas dari tim penginjilan Yesus. Ayat yang ke-6. Yohanes 12 ayat 6. Ia adalah bendahara dalam tim penginjilan Yesus. Ia tahu, sangat tahu. Dan betapa senangnya orang-orang Farisi ini ketika bendahara tim penginjilannya yang menyodorkan, aku akan berikan Yesus yang kamu cari. Tapi apa yang kamu berikan kepada? Oh, kami akan memberikan 30 keping perak. Yudas tergiur dengan 30 keping perak. Dan dia berkata, oke, deal. Tapi bagaimana tandanya? Bagaimana caranya kami tangkap dia? Oh, gampang. Orang yang aku cium. Sebab itu hati-hati dengan cium. Jangan-jangan cium maut itu. Hati-hati dengan cium. Cium maut. Amsal berkata, ciuman seseorang ditangkis dengan doa. Tidak perlu kita tangkis dengan kemarahan. Nah, mulai sekarang kau usah cium-cium ya. Cium Yudas itu semua. Tega, begitu tega si Yudas ini. Mbok ya tandanya itu yang lain kayak gitu. Kasih tanda kepada orang-orang Farisi, jangan tandanya cium. Sebab itu judul perikopnya adalah pengkhianatan Yudas. Sangat menyakitkan. Sebab itu kita melihat di Yohanes pasal yang ke-9 tadi, satu jawaban Yesus yang tepat dikatakan di ayat yang ke-3. Bukan dia, bukan orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Dan perkataan ini mematahkan semua percakapan. Tidak perlu dihadapi dengan emosi, dengan kemarahan. Tapi izinkan pekerjaan Allah dinyatakan. Tidak usah kita
bertanya mengapa kamu begini, mengapa kamu begitu. Tidak perlu. Biarkan orang melakukan apa saja. Tetapi sekalipun jerat, pekerjaan Allah akan dinyatakan. Sekalipun orang memasang jerat, maka Allah sanggup mengubahkan jerat tadi menjadi pertolongan bagi kita. Allah sanggup lakukan. Daud lihat bagaimana istrinya diletakkan di sampingnya supaya memata-matai Daud. Tetapi Allah mengubahkan hati Mikal. Mengubahkan hati Mikal yang seharusnya menjadi sekutu bapaknya, diubahkan hatinya menjadi pertolongan bagi Daud. Membuktikan bahwa Allah sanggup mengubahkan jerat jadi pertolongan. Seperti Allah sanggup mengubahkan kutuk menjadi berkat, maka Allah juga sanggup mengubahkan jerat menjadi pertolongan. Supaya pekerjaan Allah dinyatakan di dalamnya. Dan saya yakin ketika hidup kita berkenan kepada Allah,